Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nama Lukman Setiawan, NPM 21701011044. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS akhir semester matkul hadis tarbawi, dosen pengampu Bapak Dian Hakim. Di sini saya akan membahas mengenai tentang etika dalam belajar, sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman merumuskan 11 pokok kode etik peserta didik, yaitu 1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela, dan mengisi dengan akhlak yang terpuji. 2. Mengurangi kecenderungan pada dunia dibalikkan masalah ukhrawi. 3. Bersifat tawadhu, rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. 4. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar. 5. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi. 6. Belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sungkar. 7. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih kepada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. 8. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. 9. Memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebelum memiliki ilmu duniawi. 10. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat, dapat membahagiakan, menyejahterakan, serta keselamatan hidup dunia akhirat. 11. Peserta didik harus tunduk kepada nasihat pendidik, sebagaimana tunduknya seorang sakit kepada dokternya, agar peserta didik mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Maka kode etik peserta didik tersebut perlu disempurnakan dengan 4 sifat atau akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu, yaitu 1. Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran yang penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu, sebab belajar merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang bersih. 2. Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dari cobaan yang datang. 4. Seorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru yang mempergunakan beberapa cara yang baik. Segala hal yang harus dipenuhi peserta didik dalam proses belajar mengajar, yaitu a. Seorang peserta didik hendaklah menjauhkan diri dari perbuatan keji, munkar, dan maksiat. 4. B. Seorang peserta didik hendaknya senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan mensucikan jiwa serta melaksanakan ibadah kepadanya. C. Seorang peserta didik hendaknya memusatkan perhatiannya atau konsentrasi terhadap ilmu yang sedang dikaji atau pelajarinya. D. Seorang peserta didik janganlah menyombongkan diri dengan ilmunya. E. Seorang peserta didik hendaknya tidak melibatkan diri dan perdebatan atau diskusi tentang segala ilmu pengetahuan baik bersifat dunia maupun keakhiratan sebelum terlebih dahulu mengkaji dan memperkukuh pandangan dasar ilmu-ilmu itu. F. Seorang peserta didik hendaknya tidak meninggalkan suatu mata pelajaran pun dari ilmu pengetahuan yang terpuji selain memandang kepada maksud dan tujuan dari masing-masing ilmu itu. G. Seorang peserta didik hendaklah tidak memasuki suatu bidang ilmu pengetahuan dengan serentak, tetapi memelihara tertib dan memulainya dari yang lebih penting. Hadis tematik tentang etika pendidik terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. 1. Guru harus memiliki pemahaman. Hadis Abu Mas'ud riwayat Muslim. Artinya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang mengimami suatu kaum itu hendaklah seorang yang lebih pandai atau paham tentang kitab Allah di antara mereka. Apabila mereka itu di dalam kepahamannya sama, maka yang lebih mengetahui di antara mereka tentang sunnah. Jika mereka itu sama dalam pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka itu sama dalam hal hijrahnya, maka yang lebih dahulu di antara mereka memilih masuk Islam. Dan janganlah seorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya yang berada di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 465. Al-Ghazali menyatakan sebagaimana yang dikutip Abuddin Natta, bahwa guru yang diberi tugas mengajar adalah guru yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal, ia dapat memiliki ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik, ia menjadi contoh yang teladan bagi para muridnya, serta dengan kuat fisiknya ia dapat melaksanakan
tugas mengajar dan mengarahkan anak muridnya dengan baik dan sesuai target yang diharapkan. Seorang pendidik harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang diharuskan sebagai orang yang beragama atau sebagai mukmin. Selain itu, ia juga harus bersikap zuhud dan qanaah. Oleh sebab itu, bagi seorang guru harus memiliki etika yang persyaratan yang sesuai dengan tingkatan lapisan orang yang menuntut ilmu tersebut. Baik, penjelasan yang barusan saya jelaskan. Sekian dari saya. Apabila ada kata kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.